kita pada topik utama malam hari ini, hadis-hadis tentang Taifah al-Mansurah. Siapa mereka dan apa cirinya? Ya. Saya tidak memastikan bahwa yang sedang berjuang di Palestina ini adalah Taifah Mansurah, tetapi Nabi pasti, yang pasti Nabi mengatakan Taifah al-Mansurah yang pertama tidak pernah tidak ada. Taifah Mansurah tidak pernah berhenti berjihad. Yang ketiga, Taifah Mansurah ada di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Ya, monggo kira-kira ya atau tidak itu. Nah, karena yang berjihad di Baitul Maqdis siapa? Ya kan? Yang tidak pernah berhenti berjihad siapa? Kan gitu. Ya. Adapun kemudian orang mengatakan begini dan begitu, monggo silahkan. Saya hanya ingin menyampaikan hadis ini. Ya. Hadis tentang Taifah al-Mansurah adalah salah satu contoh hadis mutawatir ma'nawi. Riwayat hadis Taifah al-Mansurah sangat banyak sekali hingga mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Artinya hampir dipastikan tidak mungkin bohong. Artinya pasti benar. Ya. Saking banyaknya periwayat. Ya. Taifah al-Mansurah sendiri secara bahasa berarti kelompok yang ditolong. Maksudnya adalah kelompok dari umat Islam yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ada sangat banyak hadis yang menerangkan tentang Taifah al-Mansurah. Di antaranya adalah berikut. Saya ambilkan 5. Ada sekitar 35 hadis. Syekh Salman Al-Audah menyebutkan dalam Silsilah Al-Ghuraba jilid keempat. Ya. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran. Orang-orang yang menelantarkan mereka tidak akan membahayakan mereka. Dan demikian pula dengan orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang ke ketetapan Allah. Dan dalam riwayat lain disebutkan, dan mereka senantiasa seperti itu. Nah, beberapa ulama menyebutkan, sampai datang ke ketetapan Allah, maksudnya adalah sampai dengan Allah mencabut nyawa mereka. Taifah Mansurah bukan hanya satu generasi, tapi generasi demi generasi yang bersambung, tidak pernah mereka berhenti berjihad. Ya. Sampai generasi terakhirnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih riwayat Muslim, menemani Isa al-Masih membunuh al-Masih Dajjal. Itu Taifah al-Mansurah. Termasuk menemani Isa al-Masih dan Imam Mahdi mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Menemani Isa al-Masih dan al-Mahdi menghancurkan orang-orang Romawi di Al-Malhamah Kubra. Menemani Isa dan al-Mahdi menghancurkan Yahudi. Jadi, tetapi sejak zaman Nabi, Taifah al-Mansurah sudah ada dan tidak pernah tidak ada, gitu ya. Jadi la tazalu akan senantiasa ada. Nah, tempatnya di mana? Nah, nanti dijelaskan. Yang pasti tempatnya di Baitul Maqdis. Di tempat lain ada. Ya, contohnya ketika pasukan kaum muslimin akan menyerang Palestina yang dari Mesir. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mereka yang dari Mesir adalah Taifah Mansurah. Nah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada dari umatku satu golongan yang teguh menjalankan perintah Allah. Orang yang mendustakan mereka tidak akan membahayakan mereka. Demikian pula dengan orang yang menyelisih mereka hingga datang ketetapan Allah dan mereka dalam keadaan seperti itu. Keadaan seperti itu apa? Terus berjihad. Ya. Jadi memang pekerjaannya itu hanya berperang. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka berjaya hingga hari kiamat. Rasulullah SAW melanjutkan dengan bersabda, lalu turunlah Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin mereka berkata, kemarilah, jadilah imam salat kami. Isa menjawab, tidak. Sesungguhnya kalian itu satu sama lain saling memimpin sebagai kemuliaan dari Allah kepada umat ini. Ya, jelas. Jadi terus generasi ke generasi. Ya. Nah kalau kita lihat, Khafidin, generasi negara manakah yang selalu melahirkan para mujahidin? Kalau hari ini yang kita lihat hanya ada 3 tempat. Khurasan, Yaman, dan Syam. Ya. Syam dari generasi ke generasi. Yaman dari generasi ke generasi. Dan Khurasan. Ya. Maka tinggal lihat saja. Dan Nabi SAW juga bersabda begitu. Ya. Akan terus ada sekelompok orang dari umatku yang senantiasa meraih kemenangan sampai ketetapan dari Allah
Azza wa Jalla atas mereka dan mereka senantiasa berjaya, menang terus, gitu ya. Nggak pernah kalah. Cuma kadang-kadang memang kalah, menang lagi, kalah. Karena memang Nabi juga pernah kalah di perang Uhud, gitu ya. Di perang Uhud kalah, di perang Hunain hampir kalah. Karena ada beberapa yang takabur, akhirnya kalah. Lalu kemudian bertaubat, diberikan kemenangan. Jadi menang kalah itu hal yang biasa. Ya, Al-Quran surat Al-Imran begitu. Watilkal ayyam nudawiluha bainakum. Ya. Ini bahkan dijelaskan akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka mengalahkan siapa saja yang musuhnya hingga generasi yang terakhir dari mereka memerangi Dajjal. Jadi Taifah Mansurah itu generasi ke generasi. Ya. Saya lanjutkan. Karakteristik Taifah Mansurah. Dari hadis ini Syekh Salman Audah menyebutkan 35 lebih. Ini intinya. Ciri-ciri Taifah Mansurah. 1. Istiqamah di atas hak, yaitu syariat Islam. Teguh menjalankan perintah Allah. Menonjol karena senantiasa mengangkat panji jihad fisabilillah. Ini ciri utamanya. Syekh Salman menyebutkan, kenapa mereka menjadi Taifah Mansurah, kelompok yang paling kecil, paling sedikit dalam Islam. Ya. Karena sifat mereka adalah tidak berhenti berjihad, sehingga ini tidak bisa ditandingi yang lain. Silahkan dilihat ini. Ini Islam. Ini ada 72 golongan yang masuk surga tanpa hisab hanya 1. Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masuk surga tanpa neraka. Ini tanpa melalui neraka. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah termasuk yang selamat, tapi masih ada yang lebih selamat lagi. Namanya Al-Firqah An-Najiyah. Nah, Al-Firqah An-Najiyah ini sudah asing, masih ada yang sangat asing, yang sangat sedikit. Disebut At-Taifah Al-Mansurah. Syekh Salman menyebutkan, kenapa mereka menjadi asing? Karena ada satu sifat yang tidak bisa ditandingi, yaitu pekerjaannya adalah mengangkat senjata. Yang kedua, hadis yang lain, rezekinya hanya ada dari 2 arah. Yang pertama, dari orang yang Allah jadikan hatinya condong membantu mereka, dan yang kedua dari musuhnya. Kok dari musuhnya? Ghanimah. Jadi rezekinya itu dari orang yang membantunya dan dari ghanimah. Itu. Pekerjaannya apa? Qital, bukan cuma berjihad. Qital, yuqatilun, bukan yujahidun. Kalau jihad bisa jihad dengan pena, jihad dengan, kalau qital hanya dengan senjata. Nah, itu sampai tidak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Nah, bayangkan ikhwah fiddin, semua nabi dari Nabi Adam mengingatkan tentang bahaya Dajjal, betul kan? Supaya minta perlindungan dari Dajjal. Saking dahsyatnya Dajjal, dan pasukan ini disiapkan untuk mengalahkan Dajjal. Jadi nggak sembarangan. Sekarang yang kenal tentara itu banyak tentara yang dari mulai sekolah tekan pensiun belum pernah perang. Ada tuh? Banyak itu. Nah, itu tentara saja dari mulai sekolah nang akmil sampai pensiun belum pernah perang. Lah ini dari mulai lahir, dari mulai bergabung di Taifah Al-Mansurah sampai mati pekerjaannya perang terus. Maka ya wajar kalau kemudian pasukan bayaran pun kalah. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka saat ini? Ya. Kalau Nabi mengatakan akan senantiasa ada, berarti sekarang ada nggak? Ada, ya kan? Pertanyaannya, siapakah mereka? Kan gitu. Nah, cari aja yang lagi perang mana. Indonesia ada perang? Nggak ada, berarti nggak di sini, kan gitu. Malaysia ada? Nggak ada, berarti nggak di situ. Saudi ada perang? Nggak ada, berarti nggak di situ. Paham ya? Nih. Nah, tinggal cari aja yang lagi perang di mana kira-kira. Gitu. Lalu mungkin yang bertanya, tapi kan manhajnya, wah gitu ya. Manhajnya tidak jelas gitu ya.
Nah, silakan. Ikhwafiddin, ketika Salahuddin Al-Ayyubi ya menaklukkan Palestina, para ulama sepakat merekalah Taifah al-Mansurah. Nah, tanpa melihat akidahnya Salahuddin, tanpa melihat dengan siapa Salahuddin bekerja sama. Antum tahu berapa tahun Salahuddin berpura-pura istilahnya mendo-mendo itu apa? Kamuflase ya. Dari orang biasa menjadi panglima perang, menjadi menteri. Menteri dari siapa? Daulah Syiah Fatimiyah, kalau Anda mau tahu. Jadi Salahuddin itu dipercaya oleh siapa? Oleh Daulah Fatimiyah. Siapakah Daulah Fatimiyah? Daulah Fatimiyah adalah kerajaan di Mesir yang memberikan jalan pasukan salib untuk merebut Palestina. Salahuddin bersiasat. Ya, ini sejarah mencatat. Kira-kira kalau sampai dipercaya dari panglima perang itu apa yo konangan? Ya, penyusupannya ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan berarti kan berperilaku ya sama rajanya ya pasti gitulah. Jadi kalau Hamas hari ini dibantu Iran, ya Salahuddin dulu menjadi menterinya Daulah Fatimiyah. Sudah ada pertanyaan lagi? Hah? Adakah ahli sejarah yang mengatakan tetapi Salahuddin manhajnya berbau Syiah? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Ini jadi gambarannya begitu. Memang perang itu tidak hitam putih gitu ya. Ketika lemah ya harus jadi kayak air gitu ya. Baru ketika kuat, ya Salahuddin kuat, ya. Sebelum beliau menyerang Palestina, mana dulu yang diserang? Mesir. Beliau serang dulu Mesir karena logistik pasukan salib yang menyediakan Mesir. Ya ini, maka Mesir jatuh, ya barulah Salahuddin menyerang Palestina. Ini silakan baca sejarahnya begitu, ya. Jadi ketika Daulah Fatimiyah berkuasa, berapa tahun Daulah Syiah ini berkuasa di Mesir? 150 tahun. Nah, Salahuddin itu berapa puluh tahun itu berpura-pura. Akhirnya diangkat menjadi jenderal. Itu. Lalu menggulingkan kekuasaan Daulah Fatimiyah. Barulah beliau menyerang Palestina. Jadi kalau Hamas hanya sekedar minta bantuan itu masih lebih Salahuddin bahkan menjadi menterinya, gitu ya. Ini. Taif al-Mansurah berada di sekeliling Baitul Maqdis. Setelah kita pahami sifat-sifat mereka, lihat. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan pada diri kalian. Jadi standar iman itu bukan di Mekah, bukan di Madinah, ya, tapi di Syam. Dalam hadis yang lain, innal imana hina taqaul fitanu bisyam. Sesungguhnya iman ketika fitnah akhir zaman datang, letaknya di mana? Di Syam. Saking mulianya Syam, 700 sahabat yang diperintahkan untuk berjihad ke Syam, tidak ada satupun yang balik. 700 itu banyak ya, 700 sahabat semua milih netap di Syam, keluarga ditinggal semua. Karena ingin wafat di Syam. Alaika bisyam, tunggulah Syam, jagalah Syam. Kamu wajib tinggal di Syam. Gitu. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang akan selalu berpegang teguh di atas din ini, senantiasa menang atas musuh mereka. Kejahatan orang-orang yang ingin mencelakakan mereka tidak akan mampu membahayakan mereka kecuali disebabkan kesulitan hidup yang menimpa mereka sampai Allah datangkan ketetapannya dan mereka tetap seperti itu. Jadi yang mampu mengalahkan mereka hanya kesulitan hidup kalau mereka nggak kuat bertahan. Maka orang Yahudi pun mempelajari ini, maka Gaza dibikin sulit, sesulit
sulitnya. Supaya apa? Iman mereka, orang kalau sudah kesulitan hidup kan bisa menjual iman. Nah ini Allah menjelaskan, kecuali disebabkan kesulitan hidup yang menimpa mereka, maka dikurung. Berapa tahun kira-kira Gaza itu dikepung seperti itu? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 18 tahun. Antum bayangkan, urip kayak gitu 18 tahun, siapa yang kuat? Ternyata setiap tahun Gaza melahirkan 1000 anak hafiz Quran. 1000 itu 1/10 ya. Nah kalau mulai tahun 80 sampai hari ini, tiap tahun 1000, kira-kira ada berapa puluh ribu yang sudah hafal Quran. Nah, anak yang diajari Syekh Ahmad Yasin, diajari Al-Quran, itu hari ini sudah menjadi pemimpin Hizbul Qassam. Mereka lah yang hari ini menyerang. Itu. Ya. Salah satu syarat untuk menjadi anggota Brigade Hizbul Qassam minimal hafal Quran 15 juz. Antum semua mungkin sudah ramah kebru. Ojo ngimpi ya. 15 juz. Ya karena saking banyaknya yang hafal, jadi pilih yang terbaik. Dan itu memang salah satu yang menjadi program Syekh Ahmad Yasin dari masjid ke masjid. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di manakah mereka itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Nah, dari sini jelas ada beberapa sifat. Yang pertama, mereka tidak pernah kalah. Yang kedua, mereka tidak pernah berhenti berjihad. Yang ketiga, mereka selalu memegang teguh agamanya. Mereka menonjol di antara yang lain. Nah, sifat terakhir ini, mereka di Baitul Maqdis. Nah, tinggal cari aja yang di Baitul Maqdis. Nah, sekitar Baitul Maqdis itu ada juga yang berpendapat Syam. Jadi yang sedang berperang di Syam ini juga termasuk, mudah-mudahan termasuk Taifah al-Mansurah. Kalau kita lebih seneng kalau mereka Taifah al-Mansurah, jadi banyak gitu loh. Jangan malah kok yang ngono kok Taifah al-Mansurah. Ya. Mudah-mudahan mereka Taifah al-Mansurah, sehingga seperti yang dijanjikan Allah tidak akan pernah kalah. Kenapa? Kalau mereka kalah, kemudian umat yang di sana hancur, hancurlah semua kaum muslimin. Karena Nabi bersabda, apabila penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak tersisa lagi kebaikan pada diri kalian. Nah, ikhwafidin rahimakumullah, Syam itu hari ini menjadi 4 negara. Palestina, Yordania, Libanon, dan Suriah. Suriah sudah rusak, dikuasai oleh Nusairiyah, Syiah. Libanon dikuasai oleh Hizbullah, Syiah juga. Yordania sekuler. Yang masih bisa diharapkan hanya Palestina. Kalau rusak Palestina, ya sudah, tidak ada kebaikan lagi. Nah, siapa yang diharapkan untuk bisa memenangkan agama ini? Karena apa? Nabi bersabda, ya ibna Hawalah, wahai ibnu Hawalah, idza ra'aita al-khilafata qad nazarat bil ardil muqaddasah faqad danatiz zalazil wal balaya wal umur idham. Wahai ibnu Hawalah, jika engkau sudah saksikan khilafah Allah turunkan di Baitul Maqdis, berarti guncangan-guncangan, bencana alam, gempa yang berturutan, dan urusan-urusan yang besar sudah dekat. Kiamat hari itu lebih dekat dibandingkan tanganku ke kepalamu. Hadis sahih. Ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menegakkan khilafah di sana? Saya tanya, ini dibangun berapa bulan? Ini musola atau masjid? Musola. Musola ini seminggu jadi? Nggak jadi ya. Ngumpul duitnya gampang apa susah? Nah, kira-kira kalau musola aja 1 bulan, kalau khilafah kira-kira berapa tahun? Apa itu kemak bedunduk gitu? Ingat, sesuatu yang direbut dengan darah tidak akan bisa diambil kembali kecuali dengan darah. Berapa tahun Yahudi terusir? Dari sejak tahun 50 sebelum Masehi sampai tahun 1950. Berapa? 2000 tahun mereka terlunta-lunta.
kembali tahun 50. Kok saiki arep direbut ya moh. Ya, bisa dipahami? Nggak mungkin dengan perdamaian mereka akan serahkan uang duit 300 triliun dikumpul hanya demi untuk ziarah. Itu mereka menyuap Sultan Abdul Hamid itu bukan untuk tinggal di Palestina, tak kei duit 300 triliun asalkan wong Yahudi boleh ziarah ke Palestina, cuma untuk ziarah, coba nggak dikasih izin sama Sultan Abdul Hamid, bukan untuk tinggal di Palestina ya kawan, hanya untuk diizinkan ziarah, nggak diizinkan sama Sultan Abdul Hamid. Nah, ini bumi Syam, ya. Keutamaan bumi Syam, penduduk negeri Syam yang akan mengembalikan khilafah Islam di akhir zaman. Nah, sebentar saya setelkan. Mengapa kita wajib membela Palestina? Bagian terakhir dari kajian ini. Mengapa kita wajib membela Palestina? Yang pertama, Al-Quds, karena Al-Quds adalah tanah suci dan kiblat pertama kita. Ya. Andaikan Masjid Nabawi ya akan dihancurkan oleh orang-orang Yahudi, kira-kira orang dunia marah nggak? Sama. Al-Aqsa juga akan dihancurkan. Yang kedua, karena keutamaan negeri Syam, ya. Barokahnya negeri Syam banyak sekali. Yang ketiga, karena Syam adalah standar keimanan umat Islam. Kalau standarnya jatuh, maka umat Islam jatuh semua. Maka harus dijaga, jangan sampai jatuh. Jangan sampai rusak akhlaknya, jangan sampai rusak akidahnya, jangan sampai rusak Islamnya. Dengan apa? Mereka menjaganya dengan terus berjihad fi sabilillah. Karena jihad itulah yang akan menimbulkan barakah. Ada yang bertanya, kenapa sih orang Palestina kok nggak mau disuruh pindah? Saya tanya, kira-kira ya, adakah di antara antum yang mau dikasih ya hadiah haji tahun depan gratis? Sak meni ngacung kabeh. Haji gratis tahun depan, mesti seneng kabeh loh. Neng angger minggu ngaji nang kene, datang tepat waktu, kira-kira siap nggak? Siap. Oh hadiah apa? Haji gratis 250 juta ya. Kalau tahun depan tanpa antri kan 250 juta nih. Mengaji seminggu sepisan. Nah, kira-kira kalau ada orang dikasih janji, le winang kini nek kowe mati langsung swarga, sisan ngajak keluargamu 70. Kira-kira pindah mau nggak? Itu di Palestina yang mati syahid. Orang mati syahid apa? Memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Nah kalau satu keluarga yang mati syahid 5, ora 350 itu. Wong 350 dijak mlebu swarga kabeh tanpa hisab. Coba. Nggak mau suruh pindah. Itu baru satu. Debu jihad itu ya apa? Oh, tidak akan masuk neraka, tidak akan disentuh neraka orang yang pernah kena debu jihad. Nah, di Gaza itu semua debunya debu jihad. Kon pindah emoh. Ya, gitu. Itu kenapa kok mereka nggak mau pindah? Ya. Bahkan ada mengatakan kita sholat gaib untuk apa? Penduduk Gaza, dijawab sing mati sampeyan. Kita di sini walaupun mati syahid, sampean ijah urip wis mati atine kan gitu. Nah, itu kenapa mereka nggak mau? Ya itu karena keutamaan Baitul Maqdis, keutamaan Syam, keutamaan Palestina, keutamaan jihad, keutamaan Taif al-Mansurah. Ya. Nah kalau Nabi mengatakan Taif al-Mansurah berada di Baitul Maqdis, ya pasti mereka berharap itulah Taif al-Mansurah. Bayangkan kayak tadi kan Ahlus Sunnah, ya, Muslimin, Ahlus Sunnah, terus Firqah Najiyah, Taifah al-Mansurah, wis
jamin swarga itu kan. Ghuraba kan? Ya, itu. Yang keempat, kenapa kita wajib membela Palestina? Karena khilafah akan kembali tegak di Palestina. Saya ingatkan, kalau sampai kita nggak percaya dengan ini, berarti iman kita kalah orang Yahudi. Kenapa Yahudi begitu bernafsu merebut Palestina? Karena mereka meyakini di sanalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka di sana akan jaya dengan bantuan Al-Masih. Tapi Al-Masih Dajjal itu. Lah mereka aja percaya sampai mengeluarkan duit triliunan. Kaum muslimin malah ora percaya muni khilafah ajaran sesat. Iku nek Dajjal teko pasti dadi tentarane Dajjal wong itu. Ya. Yang kelima, kenapa kita wajib membela Palestina? Karena jihad di Palestina tidak akan pernah berhenti. Ya. Tadi Taifah Mansurah di mana? Di Baitul Maqdis. Nah, Taifah Mansurah itu tidak pernah berhenti berjihad, berarti di sana jihad terus berlangsung. Nah, hingga hari kiamat tiba, hingga Nabi Isa turun, hingga khilafah tegak, hingga Al-Mahdi dibaiat, hingga Dajjal mati, hingga Al-Malhamah Kubro, hingga Yahudi cercerai-berai, hingga Ya'juj dan Ma'juj mati semua. Bayangkan, semua musuh Allah dikalahkan di situ. Di mana dikalahkannya pasukan salib? Di Hittin. Hittin di mana? Palestina. Di mana dikalahkannya Tatar? Di Ain Jalut. Ain Jalut di mana? Di Palestina. Yang dulu maupun yang sekarang, maupun yang nanti, ya, kaum kafir itu hancur lebur di bumi Syam, di Palestina khususnya. Karena memang keberkahan Palestina, ya itu. Al-Malhamah Al-Kubro itu juga di Palestina, ya. Di Syam tepatnya. 6, setiap muslim adalah saudara. Kita sudah tahu ya, kenapa kita wajib membela? Karena kita seperti tubuh yang satu. Yang ketujuh, musuh-musuh Allah pun mengeluarkan segala potensi untuk mendukung kebatilan mereka. Ya, ini ayatnya jelas, ini antum bisa baca. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam neraka jahanam lah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Ayatnya jelas, yunfiquna, fasa yunfiquna. Mereka menginfakkan dan akan terus menginfakkan. Ikhwafiddin, silakan nanti dicari di Google, namanya Golda Meir. Golda Meir ini wanita, Perdana Menteri Israel pertama, wanita pertama. Ya, Syekh Salman Al-Audah menyebutkan, sampai hari ini belum ada orang yang lebih dermawan dibandingkan Golda Meir. Ya. Separuh wilayah Israel itu yang bikinkan rumah Golda Meir, coba. Gratis. Infak fisabilis syaitan, coba. Apa isen dong Islam itu? Golda Meir itu Perdana Menteri Israel wanita pertama itu, dia keluarkan harta pribadi untuk membangun pemukiman separuh Israel tahun 48 itu. Supaya orang Yahudi mau ngumpul gratis. Kalau dulu zaman Soeharto ada transmigrasi, ya. Mau transmigrasi kalau disediakan apa? Tanah, rumah, ya. Nah, supaya orang Yahudi mau pulang disediakan rumah dan lain sebagainya. Siapa yang bangun? Golda Meir. Dari kantong pribadi. Yunfiqun itu, menginfakkan hartanya untuk liyasuddu an sabilillah. Bahkan tadi saya sebutkan berapa triliun? 270 triliun. Itu coba, sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi mereka. Ya, karena memang luar biasa. Nah, ketika perang Arab Israel pertama, satu Israel, negara Israel melawan 7 negara Arab. Ya. Menteri Pertahanan Israel namanya Moise Dayan. Moise Dayan itu jenderal mata satu. Kata Dono Kasino Indro, kenapa Arab Israel bertempur?
karena Moe Sedayan tersinggung diajak perundingan 4 mata. Matanya 1 ketembak, jadi diajak 4 mata tersinggung dia. Nah, Moe Sedayan mengatakan, kenapa kalian 7 negara kalah melawan kami, Israel yang cuma 1? Jawabannya, karena kalian bertujuh, kami bersatu. Maksud bersatu itu bukan cuma 1, bersatu seluruh dunia. Itu. Ya, bayangkan kalau umat Islam bersatu, Yahudi bersatu bisa menang. Nah ini, ikhwafidillah rahimakumullah. Maka sesungguhnya mereka itu lemah. Ya. La yuqatilunakum jami'an illa min wara'i judur. Orang Yahudi tidak berperang kecuali di belakang tembok. Nah, mereka takut. Ikhwafidin, ini sebagai penutup. Ya, kemenangan melawan Yahudi di Palestina adalah syarat datangnya kiamat. Nah, syarat itu berarti kalau belum terpenuhi, kiamat tidak akan datang, tidak akan terjadi. Jadi ini wajib diyakini. Nah, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemari, bunuhlah dia, kecuali Gharqad, sebab Gharqad sungguh merupakan pohon Yahudi. Nah, dalam hadis mengenai fitnah Duhaimah disebutkan bahwa ketika Dajjal akan datang, itu kaum manusia tinggal 2 blok. Iman tanpa munafik, munafik tanpa iman. Jadi betul-betul itu hanya ada hak atau batil. Bukan cuma manusia saja. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan pun tidak mau membela yang batil. Kecuali 1 pohon, yaitu Gharqad. Jadi perang akhir zaman itu sampai ya, batu pun tidak rela dijadikan pelindungan orang Yahudi. Ya, itu. Ini hadis sahih riwayat Ahmad ya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimakumullah, berdasarkan apa yang saya jelaskan di sini, saya tidak kemudian mengatakan bahwa Brigade Izz al-Qassam atau Hamas atau siapapun sebagai Taifah al-Mansurah, tetapi yang jelas Taifah al-Mansurah adalah 1, mereka tidak pernah berhenti berjihad. Ya, mereka letaknya di Baitul Maqdis. Ya, silahkan dicari sendiri, gitu ya. Adapun kesalahan-kesalahan bahkan di zaman Nabi pun ya sudah terjadi kesalahan. Contohnya Khalid bin Walid. Ketika di perang Hunain, beliau mengatakan nggak mungkin kita kalah, ya, karena kita jumlahnya besar. Nah, oleh karena takaburnya itu kalah. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlah kalian yang besar membuat kalian ujub, takabur, lalu Allah jadikan kalian kalah, lalu kalian bertobat, Allah berikan kemenangan. Itu di zaman sahabat Nabi ada ya. Bahkan di perang Uhud itu Nabi berangkat bukan hanya mujahidin tok yang berangkat. 1.000 orang bersama beliau, yang 300 belot, ya kan? Munafiknya berapa? 300. Itu perang Uhud. 1.000 yang berangkat, yang belot 300. 700 berangkat ini sampai di perang berkecamuk mereka melakukan dosa besar. Ya, apa? Tidak patuh ya perintah Nabi, jangan tinggalkan bukit itu ya. Itu saya katakan dosa besar. Kenapa? Karena Imam Hasan al-Basri menyebutkan ya, seandainya saat itu ke-60 sahabat tidak langsung bertaubat, maka seluruh kaum muslimin mati termasuk nabinya. Ya. Itu Hasan al-Basri, karena saking luar biasanya dampak dari tidak taat. Tidak taat kan dosa. Nah,
Dan dampaknya apa? Terbunuh 70 sahabat. Ini kan maksiat juga kan? Maksiat. Ya. Minkum mayuridu dunya, minkum mayuridul akhirah. Thumma sarafakum ankum liyabtialakum wa laqad afa ankum. Ayatnya begitu. Sebagian kalian pengen dunia, sebagian kalian pengen akhirat. Lalu Allah palingkan kalian karena melihat dunia di depan mata itu. Nah, itu zaman sahabat saja begitu. Ya, zaman sahabat. Antum tahu Abu Mihzan Ats-Tsaqafi? Pernah dengar? Silakan cari di Google lagi. Saya punya teman baik hati itu, Google namanya. Pak Kiai Google. Abu Mihzan Ats-Tsaqafi itu, kalau orang sahabat waktu itu dengar namanya langsung, oh, iki angger metu jihad medeni wong. Saya kisahkan, mudah-mudahan bisa menginspirasi antum. Agak menyimpang dikit, tapi untuk menjelaskan bahwa dalam jihad itu ora malaikat kabeh gitu. Oh, no sing tukang mendem barang ya mangkat jihad. Lu apik mendem jihad timbangane apa? Mendem ora melu jihad kan gitu. Muga-muga jihadnya bisa nutupi dosane mendem. Ada dua orang yang terkenal, ya. Satu di perang Uhud, namanya Usairam. Itu orang yang paling benci Nabi, paling benci Islam di Madinah. Pada waktu perang Uhud berkecamuk, dia bingung, loh kok ora ono wong, sepi. wong mana Madinah itu, ya, salah apa bener, pokoknya anggar kancane kudu dibelo kan gitu. Memang apa hobinya tawuran, nah, kesempatan no tawuran kudu melu gitu. Akhirnya dia ikut. Nah, rupanya karena keinginannya untuk ikut itu, Allah jadikan sebagai sebab dibukanya hidayah. Ya, dibuka hidayah. Lalu sebelum perang, beliau ketemu Nabi. Ya Rasulullah, ujahid, uqatil, am muslim. Ya Rasulullah, saya berperang dulu atau masuk Islam dulu? Kata Nabi, masuk Islam dulu. Lalu beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu beliau tutupi mukanya pakai apa, serban. Mungkin malu tuh, oh mau mangkat bengak-bengok ngenyek Nabi. Tutupi raine, maju perang. Ketika perang selesai, Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain melihat ada seorang yang sekaratul maut tapi ditutup serban, akhirnya dibuka. Kaget, loh, kok kamu Usairam? Kamu kesini karena membela saudara-saudaramu atau karena membela Islam? Dia katakan, karena saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kaget, loh, sejak kapan? Begitu selesai ngomong gitu, mati. Ya. Lalu Abu Hurairah menemui Nabi, ya Rasulullah, aku tadi lihat Usairam wafat di sana. Di manakah ia? Katanya dia membelamu dan membela Allah. Di manakah ia sekarang? Aina huwa, kata Abu Hurairah. Apa jawab Nabi? Huwa fil jannah. Dia di surga. Tambah kaget Abu Hurairah. Kenapa kok kaget? Abu Hurairah itu semangat syahid luar biasa. Sampai medeni wong. Pas ditanya, kok semangatnya ra umum apa? Aku mencium bau surga dari balik bukit Uhud. Ini ora sida syahid. Nah, kok ana wong gek wae mau sore ngenyek Nabi kok esok syahid. Huwa fil jannah. Kaget Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, walam yasjud sajdatan. Ya Rasulullah, ini orang belum pernah sekalipun sujud. Ojo meneh kok sujud, wudu rong iso. Kata Nabi, "Na'am." Betul. Memang dia belum pernah sujud. "Na'am, amila qalilan ujjira katsiran." Iya. Ia beramal sedikit tetapi diberi pahala yang sangat besar. Dilalai kok ibadah satu-satunya ki jihad. Njur mati syahid, Dan itu bukan cuma satu, ada lagi namanya Jirjis namanya. Ada itu apa namanya, panglima pasukan Romawi di perang Yarmuk. Sebelum perang dia nemui Khalid bin Walid.
ya, ngejak debat sama Khalid bin Walid, diladeni, akhirnya dibuka hidayah, masuk Islam, diajari wudhu sama Khalid bin Walid, disahadatkan sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pengen syahid, rasain syahid, sing bar di Islamake sore syahid, misal, apa? Namanya Jirjis kalau nggak salah, Gregorius, Theodorus Gregorius namanya, Jenderal Theodorus Gregorius. Pagi berangkat mau memusuhi Islam, ketemu Khalid bin Walid, Allah buka hidayah, ya, balik berperang membela Islam, siangnya mati, langsung masuk surga. Nah, itu kalau Allah kehendaki orang. Jadi dalam jihad itu selalu ada kayak begitu, termasuk diantaranya Abu Mihzan Ats-Tsaqafi. Abu Mihzan Ats-Tsaqafi itu drunken master. Preso drunken master. Nah, dewa mabuk. Di zaman Nabi beliau masih sering mabuk, tapi begitu jihad berkecamuk dia tidak mau ketinggalan. Sampai orang semua tahu, nek ana Abu Mihzan wis medeni, ya insya Allah menang gitu ya. Nah, di zaman Nabi beliau masih minum khamr, di zaman Abu Bakar masih minum khamr, di zaman Umar bin Khattab sampai 4 kali dicambuk di depan masjid. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab patrolian, buka lawangan Abu Mihzan, loh kok mabuk? Dijawab, kok mata-mataiku. Umar kalah dalil ya. Sampai ke 4 kali dicambuk. Orang mabuk itu kan dicambuk 40 kali cambukannya di depan masjid. Umar bin Khattab menyerah. Abu Mihzan, aku tidak bisa lagi membuatmu sadar. Maka aku putuskan, kamu aku asingkan, diusir dari Madinah. Ya. Umar menyuruh 2 orang untuk mengawalnya, dikawal Abu Mihzan. Nah, ketika keluar dari Madinah, Abu Mihzan melihat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang menyiapkan barisan untuk berjihad. Nangis Abu Mihzan. Betul, pemabuk, orang melu jihad, ya, nangis. Batin ya, pokoknya aku tuh melu. Akhirnya beliau merencanakan taktik sampai di tengah jalan ngelimpe. Ya, akhirnya yang ngawal ini dikelimpeke, Abu Mihzan lari. Nah, 2 orang pengawalnya balik ke Madinah, lapor ke Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, ya, mohon maaf Abu Mihzan melarikan diri. Umar guyu, balah paling yang rono kai. Nah, akhirnya perintahkan, tolong bawa surat ini ke Sa'ad, sampaikan ke Sa'ad. Usahakan kamu datang sebelum Abu Mihzan sampai. Utusan itu membawa surat ke Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang yang menyerang Qadisiyah. Rupanya pas dibuka, kalau nanti Abu Mihzan menyusulmu, ikat dia di pohon. Ikat di pohon. Jangan izinkan dia ikut berjihad. Nanti dicambuk ora mari, muga-muga nek dihukum ramelu jihad, mari. Jangan gitu. Ya. Umar begitu. Akhirnya begitu datang langsung ditangkap, dicancang di pohon. Ketika jihad berkecamuk, nangis Abu Mihzan. Gelulu, tahu gelulu, nangis gelulu ya. Nangis guguk ya. Wah, gerung-gerung, nangis gerung-gerung. Ya Allah, betapa hinanya saya. Ya. Orang berlomba untuk mencapai surgamu, aku terikat di sini karena tidak bisa menguasai hawa nafsuku dari khamr. Maka beliau berteriak, wahai, jika ada orang yang mendengar teriakanku ini, tolong buka ikatanku. Akhirnya hanya wanita-wanita yang tahu, karena sudah yang laki-laki semua sudah maju. Nah, salah satu wanita itu adalah istri dari Panglima Sa'ad. Nah, kenal sama dia. Ada apa Abu Mihzan? Tolong bukakan ikatanku, aku akan ikut berjihad. Kamu tahu siapa aku? Akhirnya dibuka, nah ikatannya. Nah Abu Mihzan sandene, aku tak pinjem kuda suamimu dan senjatanya. Ayo dipinjemi komplit. Ya kuda, ya pedang. Nah sisaan jaluk siji, nyireh serbani. Nah, untuk nutupi. Nah, begitulah maju. Begitu Abu Mihzan Ats-Tsaqafi maju, seketika musuh kocar-kacir dan kaum muslimin bertakbir.
Allahu Akbar, malaikat turun membantu. Malaikat turun membantu. Ini sing apa bingung lah saat bin Abi Waqqas. Malaikat piye wong kejaranku. Lagi serban gue. Nah, ini dalam sirah disebutkan begitu. Sampai saat mengatakan, wallahi, law anni lam uqayyidhu la'adhunnuhu Aba Mihzan. Demi Allah, kalau bukan karena saya sendiri yang mengikatnya di pohon, aku pasti akan katakan itu Abu Mihzan. Karena nggak ada yang bisa seberani dan sehebat itu melebihi Abu Mihzan. Tapi wong aku sing ngiket. Ning nek kuwi itu Abu Mihzan, nah kayak iki nek malaikat wong ke jaran-jaranku, ora ono malaikat numpak jaranku. Nih. Jadi saat Waqqas tuh ragu, iki nek Abu Mihzan wong aku sing nyancang, nek malaikat ora mungkin numpak jarane aku. Antara bingung begitu, akhirnya perang belum selesai, musuh sudah kocar-kacirkan Abu Mihzan balik. Beliau nggak mau ada yang tahu. Beliau balik langsung, tolong ikat saya kembali. Diikat lagi. Seperti nggak ada terjadi apa-apa. Sore datang, saat Abu Waqqas langsung menuju ke Abu Mihzan. A'anta fa'alta hadha ya Aba Mihzan? Kamukah yang melakukan ini semua wahai Abu Mihzan? Nah, karena konangan ya semau nggak mau bilang na'am, ya. Seketika itu saat berteriak, wallahi lan ahuddaka abadan. Demi Allah, aku tidak akan mau untuk mencambukmu selamanya. Tidak pantas aku mencambukmu. Orang seperti ini ya, seikhlas ini, kok harus saya cambuk? Ya. Jadi saat lebih melihat jihadnya, bukan mabuknya. Ya. Ora ono wong kaya ngene iki nek ora sampean. Ning nek sampean ki ngateri mabuk nek kon mukul emoh, sampean luwih mulia daripada aku. Wallahi lan ahuddaka abadan. Kata Sa'ad bin Waqqas, demi Allah. Padahal itu perintah Umar bin Khattab loh ya. Demi Allah, aku tidak akan pernah mencambukmu selamanya. Mendengar kalimat itu runtuh hati Abu Mihzan. Beliau kemudian membalas bersumpah, wallahi lan ashraba khamran abadan. Demi Allah, sejak saat ini aku tidak akan pernah lagi minum khamr. Bayangkan ya, mujahid yang sangat disegani meninggal ke khamr itu setelah zaman Nabi belum bisa, Abu Bakar 3 tahun belum bisa. Zaman Nabi 4 tahun dia bersama Nabi belum bisa meninggalkan khamr. Zaman Abu Bakar 3 tahun belum bisa meninggalkan khamr. Zaman Umar 5 tahun baru bisa meninggalkan khamr. Anak ada gak sepele khamr dia. Nah, maksud saya apa? Bisa jadi para mujahid itu memang ada yang dulu pernah begini, pernah begitu. Tetapi jangan lihat dari situ. Jihadnya mereka itu adalah amal yang tidak bisa tertandingi. Ya, gitu ya kurang lebih. Jadi mereka Taif al-Mansurah insya Allah. Adapun pemahamannya Allah mudah-mudahan akan luruskan. Bahkan sebutkan Imam Mahdi nanti diperbaiki pribadinya oleh Allah hanya dalam satu malam, kan gitu ya. Wong pimpinannya kayak gitu apalagi pasukannya. Jadi wajar kalau masih ada kesalahan, wajar kalau masih ada kekurangan. Ya. Tapi yang jelas mereka tidak pernah berhenti berjihad, mereka di Baitul Maqdis, mereka mempertahankan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan mereka adalah Taifah al-Mansurah. Kan lebih senang kayak gitu ya daripada bukan mereka, njur sopo. Nah, kan gitu. Pertanyaannya, njur sopo kan gitu ya. Nah, apalagi karena mereka bikinan Yahudi ya, ngawur ini. Pernah dengar ada yang ngomong kayak gitu? Ngawur. Bikinan Yahudi apal Quran. Nah, demikian mudah-mudahan barangkali bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Waktunya nggak terasa udah 9:30. Ya, saya kembalikan. Oh, tadi nggak ada pembicara ya. Nah, mau ada pertanyaan atau cukup? Ya, silakan. Tadi disebutkan ciri-ciri Taifah al-Mansurah. Ya. Di tempatnya di Al-Mahdi, di mana ketika seseorang itu membantu mereka dengan hartanya, dengan lisannya, dengan apa yang dia miliki. Tapi dia posisinya tidak
tidak bersama mereka. Apakah dia juga bisa disebut Taifah Mansurah walaupun hanya berapa persennya itu? Ya. Satu, dua ini masalah video tadi yang terjadi sekarang. Kalau peperangan itu pernah saya dapat kemenangan ada dua, kemenangan pribadi yaitu ketika dia mati syahid, kemudian kemenangan secara politik. Ya. Nah, sampai hari ini tuh kira-kira Hamas atau Palestina di kemenangan itu menang atau kalah sampai hari ini? Ya. Yang pertama, apakah yang membantu juga termasuk Taifah Mansurah? Ini sekedar segambaran. Suatu hari ada seorang badui ya, datang menemui Nabi, bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapankah kiamat tiba? Nah, pertanyaan itu malah dibalas dengan pertanyaan sama Nabi. Wa ma'adattalaha? Loh, memangnya kamu sudah siap punya bekal apa? La syai' ya Rasulullah, la salata wala sauma. Saya nggak punya bekal apapun. Salat saya sedikit, puasa saya sedikit. Walakin ghaira annani uhibbuka wa uhibbullah. Akan tetapi aku mencintaimu dan mencintai Allah. Nah, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, demi Allah, aku belum pernah menyaksikan para sahabat sebegitu gembira wajahnya melebihi ketika mendengar jawaban Nabi, engkau di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena kami sangat sadar, kami tidak bisa menandingi amalnya Umar, Abu Bakar, Utsman, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak pantas. Tapi ketika Nabi mengatakan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, aku sangat mencintai mereka. Semoga aku akan bersama dengan mereka. Jadi gitu. Kita mencintai Taifah Mansurah, maka insya Allah kita akan bersama mereka. Walaupun bukan termasuk Taifah Al-Mansurah. Nah, mencintai itu kan ada buktinya, pengorbanan. Ya, pengorbanan, doa dan sebagainya, ya tergantung seberapa besar cinta kita, kan gitu ya. Nah, itu. Jadi mencintai kebenaran, mencintai orang yang di atas kebenaran, maka di akhirat nanti akan bersama dengan mereka. Itu anta ma'aman ahbabta. Ya, itu. Nah, doa kita tiap hari itu begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau limpahkan nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang engkau berikan nikmat? Surat An-Nisa 59 kalau nggak salah. Wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu ma'al ladzina an'amallahu alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang dilimpahi nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah orang-orang yang paling baik untuk dijadikan sebagai teman dan sahabat. Nah, orang yang paling baik untuk dicintai. 4 kelompok. 1, para nabi. 2, orang-orang yang jujur. 3, para syuhada. 4, orang saleh. Nah, ini kurang lebih demikian. Yang kedua pertanyaannya, apakah kemenangan itu berupa kemenangan fisik atau kemenangan kemudian kesyahidan? Dua-duanya kemenangan, karena dalam surat Ali Imran disebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Wa liya'lamallahu wa yattakhidha minkum syuhada. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada. Jadi kalah dan menang itu sunnatullah. Memang kami pergilirkan, kata Allah, agar Allah bisa mengetahui, agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman, dan agar Allah mengambil di antara kalian sebagai syuhada. Nah, lalu bagaimana disebut kemenangan?
Al-Quran menyebutkan, wala yaj'alallahu lil mu'minil kafirin al-mu'min sabila. Allah tidak akan pernah memberikan jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin. Ya, fisiknya kalah, negerinya dijajah, tapi imannya tetap tegar. Ya, seperti Ashabul Ukhdud. Ya, orang-orang yang dibakar di parit. Ayatnya jelas, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Ini akhir dari kekalahannya itu apa? Adzabu jahannam, gitu ya. Di dunia mereka menyiksa, bergembira, tapi akhirnya ke jahannam. Nah, jawaban selanjutnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatul seterusnya apa? Ulaika humul faizun, kalau nggak salah, betul? Apa ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati, setelah ayat itu apa? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ayat selanjutnya ini jawabannya. Mereka lah orang-orang yang menang. Jadi kemenangannya itu, kemenangan sejati adalah kemenangan di akhirat. Nah, kemenangan sejati adalah tetap di atas iman walaupun dalam keadaan sulit. Nah, secara fisik memang dijajah, ya, tetapi ya secara iman mereka menang. Nah, itu 3 macam. Jadi yang ketiga betul-betul menang, ya. Betul-betul menang, ya. Nasron mu'azzara, kemenangan yang nyata. Kapan itu? Ya, bisa kapan saja. Jadi Yahudi hari ini menang, mungkin 10 tahun yang akan datang kalah, mungkin menang lagi terus sampai yang terakhir Dajjal datang, itu terakhir kemenangan Yahudi, kalah setelah itu. Gitu ya? Jadi kalah menangnya terus berganti-ganti, seperti perang salib kan juga gitu. Nah, maka ini memberikan harapan bahwa dekat menangnya, gitu. Walaupun nanti mungkin kalah lagi, ya. Tapi tidak boleh kita putus asa. Demikian. Mungkin yang lain barangkali satu lagi pertanyaan kalau mau ada.